Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu Life Safety System. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardis Alifiota Chandra, NIM 31. Saya Revanus Chandra, NIM 29. Saya Wisnu Satria Hambang, NIM 33. Saya Hamid Kirogram, NIM 30. Saya Pandey Utama, NIM 32. Oke, yang pertama, tentang Life Safety System ini, latar belakangnya untuk sebuah laboratorium yang rawan akan adanya bencana kebakaran, kebocoran gas, dan kenaikan suhu ekstrim. Di sini kami akan membuat sebuah sistem yang dapat mendeteksi adanya kemungkinan bahaya-bahaya tersebut, yaitu bahaya kebocoran gas, bahaya adanya api, dan kenaikan suhu. Dan sistem ini juga dapat memonitoring laboratorium tersebut secara real-time melalui internet. Namun yang pertama kita akan bahas dulu apa saja yang ada di sistem ini. Yang pertama, untuk sensor ADC-nya akan dijelaskan oleh Mas Almet. Oke, dalam ADC pada kali ini tuh ADC itu singkatan artinya sinyal digital ke analog, analog ke digital. Nah ini dari ini sensor ke R24, terus pin mappingnya itu dari 0 sampai 1023. Nah PWM-nya itu kebalikannya, berarti dari R24 ke buzzer. Ya, oke. Itu merupakan aspek ADC dan PWM. Kita menggunakan sensor gas untuk ADC dan PWM-nya kita kasih ke buzzer. Selanjutnya untuk pin GPIO akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Oke, selanjutnya ada GPIO. Jadi GPIO itu adalah pin yang digunakan di pin input output yang digunakan di project kali ini. Yang pertama itu ada pin input, ada sensor MG2, ada sensor BAT22, lalu ada sensor api. Kemudian untuk pin output ada buzzer, kemudian ada LCD I2C, ada LED merah dan LED hijau. Kemudian pin yang digunakan pada project kali ini itu ada pin A0 untuk sensor gas MG2, kemudian ada pin 2 untuk push button, kemudian pin 7 untuk sensor BAT22, pin 8 untuk sensor api, pin 9 untuk buzzer, kemudian pin 12 untuk LED hijau, kemudian untuk pin 13 ada menggunakan LED merah. Selain itu, project ini juga menggunakan pin komunikasi untuk I2C, yaitu SDA dan SDL. Selain itu juga menggunakan pin komunikasi UART untuk yang digunakan untuk komunikasi data antara Arduino dengan ESP32. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang interruptnya yang akan dibahas oleh Mas Pandu. Let's go Mas Pandu. Nah selanjutnya itu ada interrupt ya. Interrupt itu pada dasarnya dua mekanisme pada microcontroller yang digunakan untuk menghentikan program yang sedang berjalan karena ada satu program yang lebih penting. Nah di sini tuh pengaplikasiannya kita interruptnya pakai push button di pin 2 tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Wisnu. Nah jadi di sini kalau misalkan apabila ada bahaya nanti kita tekan di sini, nah maka interruptnya itu akan jalan. Nah pada saat interrupt jalan nanti buzzernya itu akan di mute dan statusnya juga akan berubah menjadi mute. Nah itu akan diterapkan sampai statusnya kembali normal. Nah setelah normal nanti sistemnya akan jalan kembali seperti itu. Mute lagi. Nah setelah sistem normal kembali maka bisa di mute lagi dan menunggu sistem untuk normal lagi seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk protokol, kami menggunakan beberapa protokol di proyek kali ini. Yang pertama adalah I2C. Seperti yang sudah disampaikan Mas Wisnu tadi, kita menggunakan I2C karena LCD dan I2C adalah dua board yang berbeda. Jadi kami gabungkan supaya bisa berkomunikasi via SDA/SCL di pin 4 dan 5. Lalu protokol yang kedua adalah UART. Kami juga menggunakan UART untuk mengkomunikasikan si Arduino dan ESP32-nya. Nah, jadi menggunakan pin TX dan RX di kedua board tersebut untuk saling berkomunikasi. Arduino dapat mengirimkan data ke ESP dan ESP juga sebaliknya dapat mengirimkan data ke Arduino Uno-nya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai RTOS yang akan dijelaskan oleh Mas Revan dan Harin. Oke.
Jadi dalam proyek ini kita menggunakan sistem RTOS. Apa itu RTOS? RTOS itu sistem ringan untuk mengoperasikan masing-masing tugas dari sensor-sensor dan komponen-komponen ini secara terjadwal dan terorganisir. Jadi jika tidak menggunakan RTOS atau tanpa RTOS, program itu biasanya dibungkus di dalam satu loop yang besar. Nah, jadi suatu proses itu harus menunggu proses yang lain selesai terlebih dahulu. Itu memakan waktu, sehingga ketika menggunakan RTOS, proses masing-masing proses itu dapat berjalan bergantian dan terorganisir sesuai dengan prioritas. Jadi ketika LED menyala, sensor lain tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu LED itu mati. Nah, di sini juga terdapat 4 tes yang kita buat. Yang pertama ada tes sensor dengan prioritas 2, kemudian tes alarm di bagian LED dan juga buzzer dengan tingkat prioritas 3, kemudian ada tas serial dengan tingkat prioritas 2, dan yang terakhir tas LCD dengan tingkat prioritas 1 atau yang paling rendah. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari RTOS. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan sistem ini. Yang pertama, untuk fungsional sensor gas, kita akan cek menggunakan gas apa namanya nih? Gas butana. Oke, terdeteksi gas. Maka di LCD-nya terbaca bahaya gas, lalu isinya apa, nilainya, dan di aplikasinya juga kita akses bisa membaca secara real time. Tuh, real time. Dan di aplikasi juga ada pemantauan suhu di sini, sama seperti di LCD. Untuk fitur mute kita bisa mute dari sini juga. Nah, dapat termute dari sini. Selanjutnya adalah threshold suhu. Apabila kita turunkan ambang batas atau thresholdnya ke bawah titik yang sekarang dibaca, nah maka akan ada bahaya suhu dan alarmnya berbunyi. Kalau kita kembalikan ke di atas nilai, maka akan aman lagi. Lalu selanjutnya adalah fungsi threshold gas. Kalau kita turunkan gasnya, nah maka akan berbunyi alarmnya. Selanjutnya adalah sensor api, kita akan tes. Oke, ketika ada api, maka sensor flame-nya membaca api. LED di sini menjadi menyala. Artinya ada api. Ya. Dan juga karena sensor api ini berbasis ultraviolet, jadi dia gampang terinfluensi oleh matahari ya, sinyal UV. Maka ini pembacaannya kurang akurat. Maka untuk pengembangan dapat ditambahkan sensor yang lebih sensitif dan tidak terlalu terinfluensi oleh matahari. Ini dia rangkaiannya. Untuk inputnya kita bisa menggunakan DC 7-12 volt untuk Arduino-nya. Lalu di sini ada port untuk nge-flash Arduino-nya, Type C, dan di sini Type C untuk flash ISP-nya. Oke, ini untuk rangkaian dalamnya. Dapat dilihat kameramen. Ya, di sini ada Arduino R4 Mini 5 untuk menjalankan seluruh scheduler RTOS. Dan di sini ISP yang tugasnya hanya menerima data yang dikirim oleh Arduino dan mengirimkannya ke internet supaya bisa dibuka oleh aplikasi dashboardnya. Nah, ini untuk panel depannya seperti ini. Ground dan phase-nya disambungkan jadi satu. Lalu yang ke Arduino hanya pin-pin CPU-nya saja. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode. Kedua kode ya, di sini ada 2 kode untuk si Arduino Uno R4 Mini 5 dan juga ESP32. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang Arduino ya. Di sini pertama dia akan include library ya seperti biasa, dan juga ini mendefine pin-pin mana yang akan digunakan. Di sini pin sensor 0, pin buzzer 9, pin LED red 13, pin LED green 12, pin button 2. Nah, ini ada pin DHT 7, pin flame 8, dan DHT ini ada define DHT tab DHT 22. Dan di sini melakukan deklarasi liquid crystal I2C ya, di sini alamatnya. Terus selanjutnya ini deklarasi bahwasannya ini nilai-nilai ini
itu volatile, yaitu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, di sini ada percabangan untuk mendeteksi kondisi bahaya. Ya, ini di sini jika kondisi bahaya itu nilai dari gas lebih dari limit, atau nilai temperatur lebih dari limit, atau sensor api mendeteksi api. Sini juga untuk ada fungsi untuk menulis satu baris di LCD ya. Terus selanjutnya pada Vitas sensor, kode perulangan untuk mencek terus menerus inputan dari mencek terus menerus nilai yang ditangkap dari sensor. Di sini dia akan mengecek setiap 200 milisekon. Nah, selanjutnya ada Vitas alarm untuk membunyikan alarm, di mana ini akan di sini ada perulangan untuk membaca sensor-sensor dan juga nilai-nilai jika misal locket, limit, flame, mute. Dan juga di sini ada percabangan untuk mengecek apakah sistem dalam keadaan locket. Ya, jika locket ini akan mematikan buzzer, mematikan kedua LED ya, LED merah dan LED hijau. Nah, terus di sini ada percabangan untuk menentukan output berdasarkan kondisi ya, danger atau aman gitu. Nah, di sini jika danger dia akan menyalakan LED merah dan mematikan LED hijau. Nah, di sini juga di dalamnya ada ini nested if ya. Di dalamnya ada percabangan untuk mengecek apakah mute atau tidak. Ini jika tidak mute, nanti dia akan mengeksekusi perulangan ini. Perulangan ini untuk menaikkan dan menurunkan si frekuensi buzzer. Nah, jika termute, nanti akan noton pin buzzer dan Vitas delay. Dia akan saat pertama kali sistem dinyalakan, LCD akan menampilkan initializing dan please wait. Kemudian ini akan ditampilkan lab safety system welcome. Nah, selanjutnya jika kondisi aman akan tertulis aman, dan juga di bawahnya ada nilai gas dan nilai temperatur. Ini di sini ya. Ini aman. Terus dia akan print nilai dari sensor. Oh ya, ini jika ini nih. Nah, nilai gas, temperatur. Nah, di sini juga menampilkan jika sistem terkunci atau lock, di LCD akan menampilkan syslock. Nah, di sini juga jika alarmnya di mute, nanti dia akan menampilkan di LCD muted fire. Ini artinya muted itu buzzernya muted, fire itu bahayanya itu dari api gitu. Dan di bawahnya ini juga sama ini. Jika suhu yang berbahaya, yang gas gitu. Terus di sini ada jika tidak di mute, dia akan menampilkan bahaya api, bahaya suhu, bahaya gas gitu. Selanjutnya di sini ada task serial. Ini bertugas untuk pusat komunikasi antara ISP sama Arduino-nya, dan juga pada serial monitor. Di sini dia akan menerima perintah misal lock, terus on, set, lock untuk mengunci sistem, on untuk mengunlock si sistemnya jika terlock, terus set ini untuk men-set limit atau threshold dari nilai-nilai suhu, gas, dan suhu dan gas. Nah, ini itu dari serial yang tadi. Nah, ini dari yang ISP, kurang lebih sama, cuman ini bedanya lewat ISP. Nah, ini ada kirim data ke ISP. Nah, ini ada void setup untuk setup serial begin, pin mode, attach interrupt ya, untuk pin button.
Pin button ini untuk apa namanya mematikan alarm ya. Ini prioritas begitu. Ya selanjutnya lanjut ke kode dari si ISP-nya. Sini ada inisialisasi biasa library. Ini SSID-nya untuk WiFi ya. Ini SSID-nya, ini passwordnya. Ini V4 untuk lock button, terus V6 untuk mute button, V7 untuk mengatur threshold dari si gas. Terus ini ada V8 untuk mengatur threshold si suhu, terus V9 untuk threshold flame ya. Ini ada void setup. Nah, di sini dia akan ini dari Blink ya, dia akan apa namanya mengirim perintah dari Blink ke si Arduino R4 untuk mengeksekusinya gitu. Misal ini lock button, dia akan mengirim perintah lah ya ke si Arduino untuk menlock si sistemnya. Nah, ini juga kurang lebih sama. Ini untuk memute si sistemnya. Ini juga untuk dia mengirim ke Arduino-nya untuk apa namanya mengubah si threshold-nya. Ini juga mengirim ke Arduino untuk merubah threshold suhunya. Terus ini untuk merubah threshold flame-nya. Oh ya, dan ini kan karena menggunakan Blink, dia juga tidak hanya mengirimkan, dia akan menerima data ya, data misal nilai gas, limitnya atau thresholdnya, lock jika lock atau tidak, terus mute, terus temperature, terus flame. Ini untuk api ya. Ya mungkin segitu saja penjelasannya. Mohon maaf karena kurang lengkap. Oke, sekian penjelasan dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.